Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pertama mari kita bahas terkait tujuan yang pertama daripada puasa Ramadan, yakni membentuk ketakwaan personal. Dalilnya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah mungkin para bapak, para ibu sudah sangat populer dengan ayat ini. Insyaallah karyawan PKU pun mudah-mudahan sudah banyak menghafal terkait ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba sebagaimana telah kami wajibkan 'alal ladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kalian la'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat desain takwa di dalam Al-Quran itu, para ulama kemudian membaginya menjadi 3 bagian. Pertama, ada yang membimbing jasmani. Kedua, ada yang membimbing akal, intelektual. Kemudian ketiga, ada yang membimbing rohani. Nah, yang kemudian hal terkait bimbingan rohani inilah yang kemudian nantinya yang akan membawakan ataupun memberikan bekal kepada kita untuk pulang kepada Allah saat kita nanti meninggal dunia. Atau oleh para ulama diistilahkan bimbingan rohani ini dengan sebagai ketakwaan personal, yang aspeknya di situ adalah ritual ibadah. Yang mana bimbingan rohani ini tadi sekali lagi yang akan membawakan kita bekal ketika nanti kita meninggal dunia. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai dasar berpikir, maka pertama yang harus kita pahami supaya kemudian kita benar-benar bisa mempermaksimalkan ketakwaan personal kita dengan kita melewati bulan Ramadan ini, maka yang harus kita pahami adalah pertama bahwa ketika tadi disampaikan bimbingan rohani dengan aspek ibadahnya itu adalah yang akan memberikan kita bekal ketika kita meninggal dunia. Maka yang harus kita pahami dan yakini bahwa kita tinggal itu bukan hanya di dunia saja. Bahkan dunia itu adalah sesuatu yang sementara, bukan yang selamanya. Dunia bukan untuk tempat tinggal. Maka setelah kita mati disebutnya meninggal dunia, karena kita telah meninggalkan dunia yang kita tempati sekarang. Kita akan menuju ke akhirat, tempat yang abadi, yang mana akhirat itu ada 2, ada surga dan neraka. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam, bersyukurnya kita sebagai muslim, konsep kehidupan itu telah dijelaskan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ambigunya sama sekali, tanpa kemudian ada kerancuan. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali pun dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Dari hidup sampai kita meninggal dunia pun oleh Allah dan Rasulnya telah dijelaskan. Ketika nanti kita meninggal dunia sakaratul maut, Rasulullah pun telah menjelaskan bagaimana supaya kita itu dalam sakaratul maut itu mudah. Bagaimana ketika kita mau husnul khotimah itu seperti apa. Kemudian setelah kematian itu kita perginya kemana, akan ditanya apa saja, itu telah jelas seluruhnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menjadi tuntunan untuk kita semua. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, karena fitrahnya ketika seseorang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu pasti perlu bekal. Jangankan berpindah ketika misalkan karyawan PKU saja, dari rumah ke PKU itu tentu pasti perlu bekal.
Struktur misalkan yang jaga malam otomatis perlu bekal untuk makan siang ataupun makan malam. Begitupun yang jaga pagi perlu bekal. Bahkan ketika kita sedang bekerja pun itu kan kita sedang mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita. Nah itulah sudah menjadi fitrah. Dan fitrahnya juga bahwa ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu syaratnya, ketentuannya, bekalnya pun juga berbeda. Contoh misalkan ketika ada seseorang yang ingin berangkat umroh atau berangkat ke luar negeri, maka bekal yang dipersiapkan itu berbeda. Dari mulai uang saja misalnya, yang biasanya kita pegang rupiah, tapi ketika kita pergi ke luar negeri maka harus mempersiapkan dolar ataupun yang lainnya. Maka bekalnya pun yang kita persiapkan itu berbeda. Nah di dunia saja para hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu bekal yang kita bawa antara satu tempat dengan tempat yang lainnya itu berbeda. Maka apalagi ketika kita nanti pindah tempat dari dunia ke akhirat. Nah maka pertanyaan sekarang, kalau kita meninggal dunia, bekalnya apa? Sedangkan yang kita kumpulkan di dunia saat ini itu nggak akan pernah kita bawa ke alam barzah, tidak akan pernah kita bawa sampai kita ke akhirat. Yang kita perjuangkan mati-matian pada hari ini itu tidak akan pernah dibawa sampai ke akhirat. Bahkan pakaian kita yang kita pakai sekarang, yang mungkin harganya ada yang sampai 500.000 bahkan jutaan, itu tidak akan pernah dibawa. Seluruhnya menggunakan pakaian yang sama, tidak ada kancingnya, tidak ada bordirannya, tidak ada gambarnya, semuanya polos warna putih. Nah maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang kemudian tadi perpindahan yang setiap hari kita lakukan, apalagi dari dunia ke akhirat, maka bekalnya pun berbeda. Dan bekal yang akan kita bawa ke akhirat adalah ketakwaan tadi. Dalam bimbingan ketakwaan tadi ada aspeknya, aspek spiritual yang kita sebut dengan ibadah. Maka ibadah yang kita laksanakan pada saat ini, setiap hari kita laksanakan itu dalam rangka mempersiapkan bekal kita ketika nanti kita berpindah. Ketika kita nanti meninggal dunia, maka bekalnya adalah ibadah yang kita laksanakan setiap harinya. Maka Allah pun kemudian menurunkan berbagai macam ritual ibadah yang kemudian bisa kita laksanakan, yang bisa kita kerjakan untuk kita bawa sebagai bekal di akhirat. Nah para hadirin rahimakumullah, inilah sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk sholat, menyuruh kita untuk membaca Al-Quran, haji, umroh, dan yang lain sebagainya. Meskipun di situ dalam ibadah tersebut ada aspek-aspek keduniaannya, tapi sesungguhnya tujuan utama dari ibadah-ibadah tadi adalah dalam rangka menyiapkan bekal kita menuju kehidupan setelah dunia, yakni akhirat, yang pilihannya cuma ada dua, tidak ada tiga. Satu surga, satu neraka. Dan tujuan kita semua pasti sama, cita-cita kita semua pasti sama, yakni adalah surga. Dan surganya pun adalah surga yang tertinggi, surga Firdaus. Nah akan tetapi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, problemnya apa dengan kaitan pembahasan kita pada pagi hari ini? Bahwa setiap daripada kita itu meyakini bahwa kita ini akan pulang, bahwa kita ini akan meninggalkan dunia. Setiap orang yang beriman pasti meyakini hal tersebut. Tapi pertanyaannya, di antara sekian banyak di antara kita yang meyakini itu, yang bahwasanya kita akan meninggal dunia, apakah kita sudah menyiapkan betul, menyiapkan bekal yang cukup untuk kita nanti suatu saat pulang kepada
Allah Subhanahu. Nah, maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah Rahman Rahimnya Allah menghadirkan Ramadan kepada kita. Kenapa Allah menghadirkan Ramadan? Karena kita bayangkan Pak, rata-rata umur di sini berapa tahun Pak? Ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun. Mungkin kita ratakan saja, misalkan rata-ratanya di sini usianya 50 tahun. Nah Pak, dari umur 50 tahun, mari kita kurangi dengan aktivitas tidur kita. Satu hari kita tidur minimal 8 jam. 8 jam kita kalikan 50 tahun tadi. Maka kita kurangi, coba misalkan kita ratakan setengahnya saja. Dari 50 tahun kita hidup, maka 25 tahunnya itu sudah dikurangi kita tidur. Dari 25 tahun kita hidup, kemudian kita kurangi lagi dengan aktivitas-aktivitas kita. Kita bekerja dari pagi sampai sore, misalkan PKU dari jam 7 sampai jam 2, dikurangi 7 sampai 8 jam. Dari 25 tahun kita kurangi misalkan 10 tahun saja kita habiskan untuk bekerja, sisanya 15 tahun. Dari 15 tahun itu, setelah dikurangi bekerja dan kemudian tadi dikurangi tidur, berapa tahun yang kita gunakan untuk ibadah? 15 tahun. Maka kita coba misalkan kita ambil setengahnya lagi, 8 tahun. Dan dari 8 tahun kita melaksanakan ibadah, sholat dan yang lainnya, berapa lama dari 8 tahun itu yang kita ibadah dan ibadahnya ikhlas? Karena ternyata ibadah yang diterima itu adalah ibadahnya yang ikhlas. Kita kurangilah sedikitnya, setengahnya lah. Dari 8 tahun berarti 4 tahun. Jadi secara kesimpulan dari sini, ibadah yang potensial diterimanya besar oleh Allah selama kita hidup 50 tahun tadi, potensialnya cuma 4 tahun. Yang tadi ibadah kita ikhlas, setelah tadi dikurangi tidurnya kita, setelah tadi dikurangi bekerjanya kita, kemudian dikurangi ibadah yang tidak ikhlas, sisa cuma 4 tahun yang potensial diterima oleh Allah karena ibadah kita. Padahal kita umurnya 50. Kemudian ada pertanyaan, dari 4 tahun ibadah kita yang ikhlas, kira-kira kita melaksanakan maksiatnya dari 50 tahun itu, kalau kita kalikan tahun, berapa tahun kira-kira? Nah, maka inilah para hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah menghadirkan Ramadan kepada kita semua dalam rangka Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meminta khusus kepada kita dalam 1 tahun, Allah minta 1 bulan penuh 30 hari supaya kita fokus dulu untuk beribadah, untuk bisa memanen pahala. Karena kalau tadi kita mengandalkan ibadah yang biasa saja, ya tadi 5 tahun, 4 tahun tadi yang ibadah ikhlasnya, belum itu dikurangi dengan maksiatnya. Maka kalau kita hanya mengandalkan ibadah yang biasa saja, wallahu a'lam, padahal cita-cita kita tadi ingin masuk surga, dan surganya pun adalah surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata bekal yang kita bawa itu sangat minimalis ternyata. Dari ibadah yang diterima saja itu belum dikurangi dengan maksiat-maksiat yang dilaksanakan setiap harinya oleh kita semua. Nah, maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan Ramadan ini Allah menginginkan kepada kita
sekalipun waktunya terbatas, tapi dengan kasih sayangnya Allah diinginkan oleh Allah itu setiap hambanya yang beriman itu punya peluang yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat berupa surga. Makanya Allah menghadirkan yang namanya bulan suci Ramadan. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kemudian wujud ritual ibadahnya puasa? Ketika tadi Allah sudah menghadirkan Ramadan, di mana banyak sekali hadis yang menjelaskan terkait keutamaan Ramadan, lalu pertanyaannya sekarang, kenapa wujud ibadahnya puasa, bukan yang lainnya, bukan haji, padahal ibadahnya penting katanya haji, tapi Allah memilihnya puasa. Karena para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pertama, karena puasa adalah desain satu-satunya yang menjadikan setiap manusia itu mudah meningkatkan amal soleh. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, sholat fardu pun kadang terlambat, dan kesannya biasanya biasa-biasa saja, tidak kemudian sangat istimewa. Puasa dahsyatnya ketika bulan Ramadan itu bisa membuat seseorang itu benar-benar mengakumulasikan semua potensi ibadah yang bisa dilakukan itu ditingkatkan pada bulan Ramadan dengan dia melaksanakan ibadah puasa. Orang yang gak pernah ke masjid sekalipun itu biasanya pas Ramadan bisa sudah soft pertama. Bahkan jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun biasanya di minggu pertama orang-orang itu berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah di masjid. Bahkan kalau kita melihat jamaah ibu-ibu itu dari maghrib sudah booking tempat dengan menggelar sejadah, padahal orangnya belum. Itulah puasa Ramadan. Kenapa Allah wujudnya dalam ibadah itu berupa puasa? Karena puasa itu sebagai desain satu-satunya yang menjadikan setiap manusia itu mudah meningkatkan amal soleh. Jangankan meningkatkan pahala, meningkatkan ibadahnya. Ketika orang sedang melaksanakan puasa, dia itu akan terus fokus untuk ibadah. Maka potensi-potensi maksiat yang biasanya dia laksanakan, karena dia paham, karena dia tahu sedang dia puasa di bulan Ramadan, akhirnya ditinggalkan maksiat itu. Jangankan kita, program-program TV saja Bu, di televisi, kalau masuk bulan Ramadan biasanya agak sedikit di stop program-program yang tidak sesuai syariat. Bahkan para artis saja yang biasanya itu mereka tidak menutup aurat, tapi ketika masuk bulan Ramadan itu menutup aurat. Itulah istimewanya puasa di bulan Ramadan. Jadi potensi-potensi maksiat yang akan mengikis kebaikan pahala puasanya itu benar-benar ditekan, dihindari, bahkan dihilangkan saat kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, secara singkat melalui Ramadan ini Allah itu ingin mengingatkan kepada kita supaya kita ini sadar bahwa suatu saat kita ini pasti akan meninggal. Suatu saat kita ini pasti akan pulang. Nah, kalau kita dari umur yang kita sekarang itu belum bisa memaksimalkan setiap amalan ibadah yang telah Allah sediakan, maka mari kita benar-benar optimalkan betul dalam satu bulan. Kalau kita selama 20 tahun kita hidup, 50 tahun kita hidup, belum bisa memaksimalkan umur kita untuk beribadah, maka minimal Allah meminta dalam satu bulan kita benar-benar mengoptimalkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, maka tujuan yang pertama tadi puasa adalah membentuk, meningkatkan karakter ketakwaan personal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar daripada bulan Ramadan biasanya ibadahnya biasa-biasa saja. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika masuk bulan Ramadan pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, kemudian para setan itu dibelenggu. Tapi sering muncul kemudian pertanyaan, katanya setan itu dibelenggu, tapi banyak manusia, banyak umat muslim di bulan Ramadan kok masih tetap melaksanakan maksiat, padahal setannya dibelenggu. Nah, maka salah satu penjelasan dari para ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, meskipun setannya dibelenggu, tapi dibelenggunya itu bukan secara zahir langsung dibelenggu oleh Allah, tapi dibelenggunya setan itu adalah melalui amalan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ketika kita mengoptimalkan seluruh kemampuan kita untuk ibadah di bulan Ramadan. Maka ketika ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak ditingkatkan secara optimal, ibadah kita itu masih sama-sama saja dengan bulan yang lainnya, maka setan itu akan dapat mudah tetap mengganggu kita. Kenapa? Karena dari 24 jam satu hari masih banyak waktu yang terbuang percuma, sehingga di situ setan punya celah untuk menggoda kita. Maka kalau kita dari 24 jam fokus untuk ibadah kepada Allah, maka setan itu tidak punya waktu, tidak punya tempat, sehingga setan itu kemudian terbelenggu oleh setiap amalan ibadah yang kita laksanakan. Setelah sholat zuhur misalkan, kita lanjutkan dengan zikir. Setelah zikir, kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah. Setelah sholat sunnah ba'diyah, kita lanjutkan dengan baca Quran. Setelah baca Quran, bagi yang bekerja lagi, tapi bekerjanya kemudian dilingkup, dijaga dengan puasanya, sehingga karena dengan puasanya potensi-potensi maksiat tadi kemudian diturunkan olehnya, sehingga kembali lagi setan itu tidak punya waktu, karena kita memang tidak punya waktu kosong, tidak punya waktu lenggang yang tidak diisi dengan ibadah. Karena biasanya meskipun ketika kita sedang bekerja, kalau kita memanfaatkan betul ketika bulan Ramadan, sudah ada waktu kosong misalkan 15 menit, biasanya banyak orang yang kemudian memanfaatkannya untuk membaca Al-Quran ataupun yang lain. Mungkin di PKU, apalagi di PKU biasanya setiap tahun ada komunitasnya, ada one day one juz, ada yang one week one juz, ada yang one week berapa lembar, dan yang lain sebagainya. Akhirnya sehariannya diisi yang demikian. Maka tadi setan itu kemudian menjadi dibelenggu. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, meskipun kata Nabi tadi bahwasanya ketika di bulan Ramadan setan itu dibelenggu, diikat oleh Allah, akan tetapi ketika kita ibadahnya biasa-biasa saja, tidak mengoptimalkan betul, maka ya setan pun dapat dengan mudah mengganggu kita, apalagi ketika itu sudah menjadi kebiasaan. Maka jangan heran di bulan Ramadan pun masih banyak kemudian ada warung makan pakai tutup tirai, tapi kalau dibuka tirainya banyak orang. Ketika ditanya, ternyata masih banyak juga yang orang Kenapa demikian? Karena tadi tujuan daripada puasa Ramadan belum dia pahami, sehingga kemudian dia tidak memanfaatkan betul puasa Ramadan. Nah, maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan personal kita di dalam bulan Ramadan, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala,
akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain yang sedikit berbeda redaksinya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini motivasi untuk kita meningkatkan ketakwaan personal. Yang paling sering saja kita laksanakan, belum ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain, belum ditambah dengan baca Quran ataupun yang lain. Di sini Rasul memberikan motivasi pertama, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, karena dasar keimanan. Karena tadi dikatakan di awal bahwasanya ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah ibadah yang ikhlas. Maka misalkan 10 tahun kita ibadah, maka berapa tahun ibadah kita yang ikhlas itu? Karena yang diterima adalah ibadah yang ikhlas. Maka puasa yang dapat menghapuskan dosa itu pertama adalah puasanya yang imanan. Karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan pengharapan pahala. Ghufira lahu, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dzambi. Dari puasa saja yang kita laksanakan, yang ini sudah wajib. Ketika kita menjaga puasa kita dari semenjak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, maka puasa yang kita laksanakan itu akan mengikiskan setiap dosa yang kita laksanakan sebelumnya. Itu di siang harinya. Di malam harinya Rasul pun memberikan lagi kepada kita motivasi, man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan sholat malam, yang mendirikan sholat tarawih imanan dengan dasar iman, wahtisaban, dan pengharapan pahala kepada Allah, ghufirallah, maka Allah pun juga akan menghapuskan ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi siang malam kita ini ditujukan, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk bisa menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Siangnya menghapuskan dosa lewat puasa kita, malamnya menghapuskan dosa kita dengan tarawih yang kita laksanakan. Inilah Ramadan. Tujuannya adalah meningkatkan setiap potensi amal ibadah yang kita laksanakan. Kemudian selanjutnya ada malam Lailatul Qadar, yang kata Allah, kata Nabi, ibadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ditahunkan ya kurang lebih 83 tahun. Ketika kita memaksimalkan ibadah pada malam Lailatul Qadar, kemudian amalan ibadah itu diterima oleh Allah, maka ibadah itu setara dengan kita ibadah sebanyak selama kurang lebih 83 tahun. Maka tadi ketika umur kita 60 tahun kemudian dikurangi tidurnya, kurangi aktivitas yang sisanya 5 tahun, amalan potensi ibadah kita yang diterima oleh Allah. Nah, hal ini kemudian bisa ditambahkan yang 5 tahun itu dengan 1000 tahun ketika kita maksimal ibadah di malam Lailatul Qadar. Ini Rahman Rahimnya Allah yang kami tadi sampaikan ya. Allah menghadirkan Ramadan itu dalam rangka Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada setiap hambanya. Allah itu ingin memberikan rahmat kepada hambanya ketika nanti di akhirat supaya bisa masuk ke dalam surga. Allah itu pasti tidak menginginkan setiap hambanya masuk ke dalam neraka, tidak. Makanya Allah itu menghadirkan Ramadan. Kalau kita tidak bisa fokus ibadah dalam 80 tahun, 60 tahun kita hidup, maka Allah itu meminta kita fokus saja dulu dalam 1 bulan ketika setiap tahunnya. Allah meminta kita supaya sadar dalam 1 bulan itu stop dulu dunianya. Fokuskan dulu hidupmu
untuk bekalmu di akhir. Itulah satu harinya saja tadi Lailatul Qadar setara dengan 83 tahun. Dan para hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita paham bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa konsepsi pahala itu akan menutup dosa. Jadi setiap pahala yang kita terima, setiap amalan ibadah yang kita laksanakan itu menghapuskan setiap dosa-dosa maksiat yang kita laksanakan. Maka kata Nabi, ketika kita telah maksiat, maka tutupi maksiat itu dengan amal soleh. Tapi bukan berarti kemudian Nabi memerintahkan kita untuk maksiat, tidak. Maksudnya adalah ketika kita telah hilaf, benar-benar hilaf, maka perintahnya kita beristighfar, kemudian kita itu melaksanakan ibadah kepada Allah, bertobat dengan ibadah, supaya dosa-dosa yang kita laksanakan sebelumnya itu kemudian bisa terhapus. Maka bayangkan, ketika dalam satu bulan kita benar-benar fokus siang malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berapa banyak dosa-dosa yang kemudian kita hapuskan dengan pahala puasa kita, dengan pahala ibadah kita yang kita laksanakan ketika di bulan. Tidak perlu lama-lama, cukup satu bulan saja. Allah minta kita untuk fokus melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pahala yang banyak ini tidak kita temui di semua bulan, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ketika Allah banyak memberikan keutamaan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka ini motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua untuk meningkatkan potensi ibadah kita di bulan suci. Maka tujuan pertama yang puasa tadi kita sampaikan adalah membentuk karakter atau mengoptimalkan ketakwaan personal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya itu, para hadirin warahmatullah, kalau ketika kita telah mendapati hal yang seperti ini, kalau kita masih abai dengan bulan Ramadan, maka pertanyaannya adalah, sudah siap atau belum bekalnya ketika nanti kita meninggal dunia, ketika kita tidak memaksimalkan bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, ketika Nabi itu naik ke mimbar, kemudian Nabi tiba-tiba mengatakan amin sebanyak 3 kali. Maka para sahabat pun kebingungan, kenapa Nabi tiba-tiba mengatakan amin ketika naik mimbar. Nah, ketika ditanya, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya tadi Jibril itu berkata kepadaku, salah satu doanya adalah, sungguh sangat merugi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan ia tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengatakan amin. Nah, maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan hadis tadi bisa menjadi penyemangat kepada kita untuk kemudian bisa memaksimalkan potensi takwaan personal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masuk di bulan suci Ramadan. Maka tentu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita perlu banyak persiapan. Kita harus mengetahui betul apa saja ibadah yang dapat membentuk ketakwaan personal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kita perlu juga belajar terkait fikih-fikih puasanya. Ibadah apa saja yang kemudian bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa kemudian mengurangi dari pahala puasa kita dan yang lain sebagainya. Ini perlu kemudian kita
pelajari sebagai bekal untuk nanti kita ibadah di bulan Ramadan, supaya ketika kita sudah masuk Ramadan kita sudah punya bekalnya, sehingga dalam kita ibadah kita ini bisa khusyuk, tidak lagi kemudian bingung bimbang, ini saya puasanya sah atau tidak ya, ini saya kalau seperti ini batal atau tidak ya. Contoh misalkan ketika ada seorang suami istri, misalkan karena di siang hari itu tidak boleh berhubungan badan, akhirnya hubungan suami istrinya di malam hari. Tapi qadarullah kemudian suami istri ini itu ketiduran bablas, bangun jam 6 pagi, sahurnya ketinggalan, sholat subuhnya pun ketinggalan, posisi masih junub. Kemudian hendak ingin melaksanakan puasa Ramadan, maka sering muncul pertanyaan, bagaimana puasanya, sah atau tidak? Nah, maka hal-hal yang seperti ini, fikih-fikih yang seperti ini harus kemudian kita pelajari, supaya ketika kita puasa pada hari tersebut ya kita benar-benar yakin, oh saya tidak batal puasanya atau tetap sah puasanya. Kira-kira kalau ada kasus seperti itu, sah atau tidak Pak puasanya? Sah. Tetap saja, tetap kita bisa laksanakan puasa, tinggal kita melaksanakan mandi wajib untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Kemudian kita laksanakan puasa meskipun tidak sahur, tidak apa-apa. Nah, hal-hal yang seperti ini kemudian harus kita pelajari, supaya ketika nanti kita ibadah di bulan Ramadan, kita ini benar-benar mantap, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan ketika sholat, ketika puasa dan yang lain sebagainya. Itu yang pertama, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, la'allakum tattaqun, tujuan puasa yang pertama adalah membentuk ketakwaan personal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tujuan dari puasa itu adalah juga membentuk ketakwaan sosial kita kepada lingkungan. Hal ini didasarkan kepada surat Al-Baqarah ayat 187-nya, di mana di dalam akhir ayatnya dikatakan la'allahum yattaqun. Kalau tadi tattaqun Allah menggunakan kata kerja kedua mukhatab, kalau ini yang ketiga la'allahum yattaqun, yang memiliki arti bahwasanya puasa itu bukan hanya membentuk ketakwaan personal kita kepada Allah, tapi dengan puasa juga harus bisa membentuk ketakwaan sosial kita kepada lingkungan sekitar kita. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika puasa itu hanya membentuk ketakwaan personal kita, maka puasa kita ada yang salah. Tidak cukup. Puasa yang kita laksanakan harusnya juga membentuk ketakwaan sosial kita. Maka ciri orang yang berhasil puasanya ya adalah ketakwaan personalnya meningkat, kemudian diimplementasikan ketakwaan personal itu dengan kebaikan-kebaikan personal yang kemudian ditularkan kepada sesamanya, kepada sosial. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka saat puasa anjurannya bukan hanya meningkatkan ibadah pribadi saja. Nabi mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisalnya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Maka motivasi-motivasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semua bukan terkait masalah ketakwaan personal saja, tapi Rasulullah menyuruh kita juga supaya meningkatkan ketakwaan sosial. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisalnya. Padahal pahala puasa itu sangat besar. Wasaumu li wa ana azazi. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Saking besarnya pahala puasa.
Jadi ketika kita para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian kita memberikan pahala, memberikan buka puasa untuk orang lain, maka kita pun mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang sudah berpuasa. Maka double-double, Pak. Udah kita puasa dapat pahalanya, kemudian kita memberikan buka kepada orang yang berpuasa, kita pun mendapat pahala seperti orang yang berpuasa lagi. Misalkan contoh kita puasa mendapatkan pahala 100, kemudian kita sedekah untuk buka puasa, maka kita mendapatkan 100 lagi. Maka pahala yang kita dapatkan dari puasa dan sedekah itu totalnya menjadi 2. Nah, maka dari sini para hadirin rahimani wa rahimakumullah adalah tujuan dari puasa itu bukan hanya meningkatkan ketakwaan personal tadi, bukan hanya berfokus kepada diri sendiri saja, tapi juga kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita ini peka terhadap sosialnya, terhadap tetangganya. Ketika kita berbuka puasa, apakah tetangga kita ada yang kesulitan atau tidak? Meskipun tidak kesulitan pun tetap kita diperintahkan untuk saling berbagi. Maka biasanya alhamdulillah kalau di masjid-masjid kan itu sudah ada penjadwalan, ada yang memberikan takjil di masjidnya, ada yang memberikan buka bersama dan yang lain sebagainya. Itu dalam rangka memberikan peluang besar kepada kita untuk mendapatkan pahala lebih dari puasa yang kita laksanakan pada hari tersebut. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahkan bukan hanya sosial kepada mereka yang satu iman dengan kita saja, dengan mereka yang berbeda iman dengan kita pun Allah dan Rasulnya memerintahkan kita ya untuk saling berbagi kepada mereka. Allah tidak mengkhususkan berbagi itu hanya untuk yang beriman saja, untuk hanya yang mereka beragama Islam saja. Dalam rangka kemanusiaan, ketika kita sedekah, ketika kita infak, itu seluruhnya kemudian harus diberikan kepada sesama manusia. Ada zakat, fitrah, dan yang lain sebagainya. Itulah puasa Ramadan. Di puasa Ramadan itu bukan hanya membentuk ketakwaan personal saja, tapi juga membentuk ketakwaan sosial kita kepada tetangga, kepada lingkungan dan yang lain sebagainya. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ciri yang tadi lulus puasanya di bulan Ramadan bukan hanya mereka yang meningkatkan ketakwaan personal, bukan hanya mereka yang fokus ibadah saja 24 jam di dalam masjid saja, akan tetapi tetangganya, keluarganya ditinggalkan, bukanlah yang seperti itu. Akan tetapi saling berkaitan antara ketakwaan personal dengan ketakwaan sosial. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir, ini sudah mau 7:30 terlalu siang. Dari tujuan puasa yang ketiga, selain daripada membentuk karakter ketakwaan personal, ketakwaan sosial, puasa Ramadan juga membentuk seorang yang berkarakter syukur. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, di akhir ayatnya Allah menutup ayat tersebut dengan perkataan wala'allakum tashkurun, supaya kamu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, jika semua tadi ketakwaan personal, ketakwaan sosial telah kita lakukan, kemudian dapat merubah kepribadian kita, membentuk sebuah karakter yang baru setelah Ramadan, maka kebiasaan-kebiasaan tadi selama 30 hari ketika kita tidak laksanakan setelah bulan Ramadan, maka ada sesuatu yang kurang. Contohnya seperti misalkan ketika kita
terbiasa makan itu pakai ayam, pakai kerupuk selama 30 hari. Di hari ke-31 ayamnya dikasih tapi kerupuknya tidak. Maka kemudian muncullah pertanyaan, mana kerupuknya? Kenapa muncul pertanyaan tersebut? Ya karena sudah biasa. Nah maka Ramadan itu para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita ini dilatih untuk biasa sholat, untuk biasa baca Quran, untuk biasa berbagi, untuk biasa mendekatkan diri kepada Allah. Nah kemudian di hari ke-31-nya kok kemudian ada yang terlewat, pasti akan muncul. Kok kemudian tidak melaksanakan sholat lagi, maka pasti merasa ada yang kurang. Maka itulah karakter syukur. Syukur itu pasti kita sedikit demi sedikit akan ditingkatkan. Itulah syukur. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dengan puasa Ramadan inilah kemudian tadi membentuk karakter seseorang, bukan hanya ibadah personalnya, bukan hanya ibadah sosialnya saja, tapi juga membentuk karakter syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu senantiasa terbiasa dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan ketika di bulan Ramadan. Akan kita lanjutkan ibadah tersebut meskipun kita sudah berada di luar Ramadan. Karena kalau tidak melaksanakan, karena pasti ada sesuatu yang kurang. Diibaratkan tadi, kalau kita makan selalu senantiasa dengan ayam, dengan kerupuk, tapi kalau kemudian tidak ada kerupuk, pasti akan sangat kurang dalam makannya. Atau orang yang terbiasa makannya dengan sambal, kemudian tidak dengan sambal, maka makannya tidak nikmat. Maka ketika seseorang sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dilengkapi dengan sholat sunnah, kemudian tidak ada satu hari tidak dilengkapi dengan sholat sunnah, maka dia akan merasa kok ada yang kurang dalam ibadahnya. Nah, maka inilah yang kemudian diharapkan membentuk diri kita, karakter syukur kita ketika kita telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup, mari kita banyak berdoa kepada Allah supaya kita diberikan kenikmatan umur yang panjang oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan betul apa yang telah Allah berikan nikmatnya kepada kita dengan cara kita memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Bukan hanya ibadah personal, bukan hanya takwa personal ataupun ketakwaan sosial, tapi juga hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan Ramadan. Mari kita tingkatkan seluruhnya supaya nanti di akhir sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, ini kemudian bisa kita raih semuanya, ketakwaan personalnya, ketakwaan sosialnya, juga membentuk karakter syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu, ketemu kan? Alhamdulillah. Wow, sambut dibekali ke persiapan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan tiba, panjangan sambut siap. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kami ucapkan kepada Ustadz Abdul Jamaludin sudah menyampaikan materi untuk pekan kita untuk persiapan bulan Ramadan supaya kita semakin mantap, semakin siap. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah sudah ini ya, cekap ya, cukup ya materinya ya. Ya, tinggal dilanjutkan nanti Bapak Ibu sarapan, kemudian aktivitas pagi yang bekerja, yang beribadah lagi beribadah. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang kami bisa sampaikan. Semoga materi ini bisa manfaat buat kita semuanya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau saya membawa acara banyak duluan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Saya akhiri bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak diawali untuk